Ustadz Abdul Somad, bicaralah, di mana Anda saat makam-makam leluhur dipalsukan? Kenapa Anda diam di saat klan Ba'alawi dengan maraknya membuat makam-makam palsu? Saudara-saudara yang menemukan kejanggalan makam-makam palsu bukan saja, tapi tetap menggandeng aparat setempat. Ya, jangan main hakim sendiri, termasuk yang di Ulu Jami, ya, Pemalang itu sudah bagus melibatkan aparat desa setempat. Karena memang ceritanya yang dimakamkan di situ adalah petakik, tukang ngurus kuda. Kok bisa jadi Habib bin Yahya? Ya karena memang ngabdi dalamnya Habib yang ada di Pekalongan itu. Akhirnya dikasih marga bin Yahya. Kok bisa ya membangun kubah di atas makamnya yang begitu megah ya, di makam umum ya, pemakaman umum ya, kok bisa ya? Kemana saja kemarin warga di sana itu? Kecolongan ya, tapi nggak berani, mungkin takut sama dinasti Pekalongan ya. Akhirnya sekarang nggak ada yang ditakuti lagi. Ini karena perjuangan kita bersama, Kiai Imad, ya, Raden Syarif Rahmat, ya, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli dan kawan-kawannya. Jadi jenengan semua juga terlibat, PWI, LS sudah berdiri di mana-mana. Di Sukabumi 41 makam palsu dihancurkan, ya. Di Wonosobo 78 makam palsu dirubuhkan. Ya. Ini bagian daripada tanda-tanda rungkatnya dinasti Ba'alawi yang ada di Nusantara. Insya Allah seperti itu. Walaupun toh ada penutupan tentang diskursus nasab oleh RA, sudah disahkan bahwa nasab tidak bisa dibahas sendiri, disahkan sendiri, nggak bisa. Itu sama dengan iktikadiyah bukan ilmiah, bermain keyakinan. Nanti akan tetap ya tidak ada hasil. Kita menyadarkan mereka, kalau kita biarkan seperti itu, tetap akan berlanjut perjuangan untuk mencerdaskan bangsa. Tetap akan kami lakukan berdasarkan keilmuan, bukan kedengkian, kebencian. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Nah, ini saya bacakan bahwa membuat makam palsu itu boleh-boleh saja. Menurut kitabnya Ba'alawi An-Nahrul Maurud. Wa kana yaqulu, dan beliau Habib Aidrus berkata, yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil auliya bal wal anbiya ayyushakhisa dari hadza dzalikan nabi awil wali suratan hissiyatan. Beliau Habib Idrus ini berkata, sebaiknya bagi orang yang tidak mampu untuk menziarahi sebagian para wali. Ziarah wali songo kan berat lah ya. Daripada begitu lebih baik menciptakan makam songo, ya nggak apa-apa. Jejer ya. Jadi langsung makam Maulana Malik Ibrahim, Sunan Mbah Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, ya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, langsung daripada soro-soro Cirebon sono. Langsung di sini saja. Yang penting niate kan gitu. Karena apa? Roh jiwa manusia yang meninggal dunia itu peyar, melalang buana di seluruh udara sana. Bagi orang yang tidak mampu ya, atau memiliki alasan tertentu, tidak bisa menziarahi makamnya Kanjeng Nabi Muhammad, makamnya Nabi Hud, makamnya Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, dan lain-lain. Bahkan makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki ya. Dia boleh membangun doreh itu ya yes, kuburan ya, yes, batu nisan gitu, dibentuk dari kayu atau batu atau kain ya, nabi atau wali itu. Nabi atau wali itu min saubin au nahwihi, dari bahan kain ya, baju atau mori ya, kain kafan itu lebih sakral ya. Tsumma yastahdiru ruhaniyatahu, lalu niat untuk menghadirkan ruhaniyahnya orang yang diziarah itu, wa yazurahu, dan menziarahinya.
Wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda barihi, dan melakukan sesuatu sama seperti ketika berziarah langsung. Misalkan saya ziarah ke makam Mbah Sunan Bonang, ya sama seperti ketika saya asli ziarah di makam Mbah Sunan Bonang itu. Fa innahu yahsulu lahul madad, maka perbuatan itu sesungguhnya mampu menghasilkan keajaiban pertolongan, ya, kemanfaatan, ya, kemaslahatan min dzalikal wali awin nabi, mendapatkan karomah dan maunah syafaatnya nabi, karomahnya wali itu. Bihasbi niyati, tergantung niatnya. 166 sampai 167 ya. Bihasbi niyati wa quwwati himmati, dan kuatnya semangat, ya. Semangat antara niat dengan himmat itu saudara kembar. Tapi himmat ini keinginan yang lebih kuat itu. Wa azimati, dan azimahnya, azimah itu ya sama, kekuatan batiniah, ya, niat yang sangat kuat. Antara niat kuat tuh himmah dan azimah ini bareng, maka mantep muadep ngasilake ing pikarep, ya, akan mendapatkan apa yang dikehendakinya, yang dimaksud hajatnya itu. Ya sama seperti makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu. Nah, kalau menurut standar ajaran Islam yang benar, ya nggak boleh. Itu namanya pembodohan, penipuan publik, membuat hayalan-hayalan sendiri. Oleh sebab itu nggak perlu ditaati kitab ini. Cukup diketahui bahwa memang Ba'alawi itu memiliki rujukannya. Jadi petilasan-petilasan sama seperti makam Habib Al-Haddad Priok, Jakarta Utara. Menurut kitab ini ya boleh. KRT Sumodiningrat yang ada di Lamber Kidul Semarang, menurut kitab ini ya boleh. Makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Terboyo, ya menurut kitab ini boleh. Coba ajur apa enggak? Nanti makam Imogiri, makam Raja-Raja Mataram Islam yang ada di Imogiri, Yogyakarta, akan saya cloning, saya bawa ke Surabaya semua. Saya akan membuat makam Imogiri yang asli, makam Sultan Agung Hanyokrokusumo yang asli itu di sini. Ajur semua, ajur. Inilah efek rusak, daya rusak dari paham-paham halu ini. Walaupun halu, tapi ada kitabnya. Ini yang saya kadang-kadang heran ya, kok bisa ini? Heran ya. Bahkan tidak hanya berziarah ke makam Nabi atau wali saja, termasuk khususan yang mereka lakukan ketika menziarahi makam Imam Ahmad Al-Muhajir dan makam Habib Ahmad Al-Habsyi yang ada di bawahnya itu, yang ada di Syi'ab Bani Mukhaddam itu. Itu juga sering dilakukan oleh mereka, khususnya beliau Habib Al-Aidrus, pengarang kitab An-Nahrul Maurud ini. Wa kana radhiyallahu anhu yutilu fi ziyarah khususan li hadaini sayyidaini Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ahmad Al-Habsyi. Jadi di makam Syi'ab Bani Mukhaddam itu ada dua makam. Yang atas 100 meter naik ke atas itu, lereng bukit itu makam Imam Ahmad Al-Muhajir, yang bawah itu makam Habib Ahmad Al-Habsyi, tapi baru ya, sekitar abad 11-an Hijriyah. Wa yaqra'u qira'atan murattalatan wa yad'u bi du'ain qad jama'ahu fi kitabin yaqra'uhu nadharan inda ziyaratihi lahumma wa li ghairihima wa kana inda nihayati ziyarati Sayyidina Al-Muhajir yakumu wa yakhruju ra'sahu minal fathah allati tuqabilu wajha Sayyidina Al-Muhajir. Di sebelah, di sampingnya makam Imam Ahmad Al-Abad Al-Muhajir di Husaisah Syi'ab Bani Mukhaddam itu kan ada terowongan itu, ada bolongan itu ya. Bolongan itu katanya kalau pas ziarah ke sana itu ngundang, orang-orang Indonesia ke sini, sama dengan wa'adzin finnasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti min kulli fajjin amik, itu sama kayak seperti itu. Terus madhab wajah Sayyidina Al-Muhajir wa yusallim ala Sayyidina Al-Khidir, tidak hanya menghadap wajahnya Imam Ahmad Al-Muhajir, tapi juga mengucapkan salam kepada Nabi Khidir bal ya ibnu Mulkan. Wa yaqulu anna Sayyidina Al-Khidir alaihissalam
yusyarrifu kulla yaumin min tilkal fatrah, menampakkan diri di bolongan itu. Ada bolongan, nanti jenengan lihat sendiri makam Imam Ahmad Al-Muhajir, ada bolongan itu. Nah, itu setiap hari ya, kulla yaumin kok Nabi Khidir itu selalu menampakkan diri di situ. Min tilkal fathah wa yusallimu ala sayyidina al-muhajir, dan mengucapkan salam kepada Imam Ahmad al-Abah an-Nafat, katanya, yang bernama Ahmad al-Muhajir itu radhiyallahu anhu. Nah, ini ada kitabnya. Nah, ini halaman 181. Jadi mulai 160 sampai 190 ini ada poin kalimat-kalimat penting ya yang bisa kita pahami bersama, bahwa ternyata mereka itu hanya menggunakan perasaannya saja, tidak menggunakan akal sehatnya. Padahal kekuatan kelebihan manusia itu terletak pada akal sehatnya. Ahsani takwimnya manusia itu terletak pada akal, pikiran yang sehat yang Allah berikan. Tetapi ditanggalkannya guna untuk mengikuti halusinasinya saja.